Ini kali ini aku akan coba cerita tentang pengalaman naik gunung. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, ini kebetulan aku sendiri, aku, Idris, Sigit, sama Teti ini berencana untuk naik gunung Merbabu. Kita pilih jalur lewat Wekas, Magelang. Memang di Merbabu itu kan ada banyak jalur gitu kan. Cuman kami memilih jalur Wekas itu karena ketinggiannya sudah lumayan untuk naik ke Gunung Merbabu itu. Ada jalur Selo, jalur Wekas gitu. Kami pilih jalur Wekas. Cuman pada waktu itu memang musim liburan kalau nggak salah. Musim liburan beberapa hari itu. Saya masih ingat waktu itu di Terminal Bungur AC itu bis itu selalu full. Jadi kami datang itu bis datang full. Nggak lama kemudian ada bis datang lagi sudah full penumpang lagi karena musim liburan waktu itu. Akhirnya kami putuskan untuk gimana kalau kita ke garasinya aja langsung. Oke lah, akhirnya kita berangkat ke garasi bis itu. Begitu kita sampai di situ, ternyata di situ sudah banyak orang yang nunggu gitu. Banyak orang yang nunggu karena musim liburan. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Dari jam 10 malam kita berangkat itu, kita tertunda-tunda terus karena begitu bis datang penumpang masuk semua full. Awalnya seperti itu. Sampai itu aku ada pikiran gini, udahlah kita nggak usah ke Merbabu aja, kita ke yang dekat-dekat, ke Arjuno aja yang dekat dari sini. Cuman karena teman-teman ini sudah sepakat untuk kepingin sekali ke Merbabu gitu kan, jadi ya mau nggak mau sedapat-dapatnya bis ya kita tunggu gitu. Sampai sekitar habis subuh baru kita dapat bis. Kita naik bis, kita jalan. Terus yang pengalaman yang terjadi yang pertama bagi kami ganjil itu ketika kami bayar tiket itu kan, diminta tiket, kami bayar untuk 4 orang kan. Ternyata si kondektur bilang, temennya cewek satu lagi belum bayar mas gitu. Loh, temen kami cewek cuma 1, cowoknya kami bertiga, saya, aku, Idris, Sigit, sama Teti satu-satunya cewek. Kami cuma 4 orang, tapi dimintain 5 tiket gitu loh. Nah, kondektur bilang untuk tiket yang cewek ini belum bayar gitu. Loh, kami nggak ada teman lagi pak selain 4 ini gitu. Yang mana orangnya? Itu yang di belakang gitu. Ketika tak lihat udah nggak ada yang dimaksud itu, nggak ada gitu karena kan full penumpang waktu itu. Terus kondekturnya juga bingung. Loh, tadi ada cewek mas, rambutnya segini. Saya bilang enggak paling pak, mungkin rombongan lain mungkin. Oh ya wis lah, akhirnya tetap kita jalan. Perjalanan itu kita nyampe di Solo itu sekitar sore hari. Keadaannya macet banget waktu itu. Kita dari Surabaya pagi, nyampe Solo, terminal Solo itu sore. Dari Solo kita harus jalan lagi ke Magelang. Ke Magelang itu kita naik Kol Elf itu. Baru nyampe ke Magelang sekitar jam 8:30 malam. 8:30 malam kita nyampe di pos Wekas itu. Untuk menuju ke pos perizinan itu kita naik ojek. Setelah kita naik ojek, kita makan sebentar di situ sebelum kita naik. Terus kita ngisi registrasi dan lain-lain. Nah yang ganjil bagi kami lagi,
dimintain tiket untuk 5 orang gitu loh. Loh, kami rombongannya berempat Pak. Loh, 5 Mas, itu yang cewek di belakang itu. Loh kan kita kan kaget lagi, sampai tak hitung lagi. Loh, nggak ada yang cewek Pak, saya bilang gitu kan. Itu ada cewek yang tadi Mbak, yang rambutnya segini, tak kira Teti gitu. Ini Pak maksudnya, bukan rambutnya segini, tadi lewat sana. Itu rombongannya sampean, dari tadi sama sampean kok. Begitu sampean, rombongan sampean datang itu, cewek itu di belakang kok, sama bareng sama sampean gitu kan. Malah semakin bingung kan, perasaan cuma nggak ada Pak, saya sampai bilang gitu kan. Akhirnya tadi sempat kita itu saling adu argumen gitu loh. Udah ditunggu aja lah, kalau memang ini kami yakin kalau kami berempat gitu loh. Takutnya apa? Takutnya ada orang yang nebeng ke kita gitu loh. Terus kita tunggu, cewek yang dimaksud orang perizinan ini nggak ada gitu loh. Memang nggak ada, kami cuma berempat gitu. Wes akhirnya kami ngurus izin, 4 orang, jalan lagi lah kita. Jalan lagi jam 10 malam kita baru jalan. Di Merbabu jalur Wekas itu kan selalu ada rumah-rumah untuk pos pendakian, itu selalu ditawari makan, monggo Mas mampir gitu, ada warung-warung yang berbentuk rumah gitu kan. Nah, sebelum masuk ke hutan, aku sempat usul ke teman-teman, gimana kalau kita makan dulu gitu. Oh enggak lah Mas, langsung aja ke pos 1 aja lah kita makannya. Oke lah kalau gitu, oke. Terus mari ngono, kita jalan pelan-pelan mulai masuk hutan. Di peta itu kan memang ada tertulis ya, kita akan melalui pemakaman umum. Setelah pemakaman umum nanti kita melalui pemakaman 1 orang, mungkin babat alasnya situ. Setelah melalui pemakaman umum itu tidak ada apa-apa ya, kita santai-santai aja karena kondisi sudah malam dan kita cuma 4 orang itu yang jalan gitu. Sampailah kita di sebuah pos yang menurut saya waktu itu pos, memang kita berhenti di situ tanpa ada curiga sama sekali gitu. Terus tiba-tiba dari dalam pos itu ada yang ngetuk gitu, dak. Loh, tak pikir loh kok ada orang di dalam gitu kan. Apa ini pos buat pendaki gitu kan? Curiga kan kami. Diintip gitu, dari luar diintip. Loh, ternyata makam. Terus tak lihat lagi petanya, loh, ternyata kita sudah sampai makam yang dimaksud itu. Setelah pemakaman umum, makam ini yang dikeramatkan tadi, ternyata itu makam yang dikeramatkan warga desa. Nggak tahu, mungkin babat alasnya situ atau tua adatnya situ, kami nggak tahu ya. Yang jelas makam itu berbentuk seperti rumah bangunan pos gitu kan. Tapi ada ketukan dari dalam gitu loh, yang bikin kami, loh kok ada ketukan dari dalam gitu, yang bikin curiga kan gitu. Terus akhirnya aku putuskan gini, udahlah jalan lagi aja lah, daripada nanti terjadi apa-apa gitu kan. Jalan lagi. Jadi sepi, jalan di Merbabu itu memang enak. Seperti tangga cuman dari tanah gitu loh. Enak, jalannya enak. Mulai dari menuju pos perizinan ke pos 1 itu masih enak gitu. Terus kita ketemu pendaki ini, pendaki turun. Biasa kan kalau kita ketemu pendaki saling sapa gitu, Mas monggo, Mas monggo. Terus habis itu si pendaki ini bilang, Mas, rombongannya loh di belakang ketinggalan. Terus kan aku sebagai ketua rombongan kan pasti noleh ke belakang gitu loh. Tak cek lagi anggotaku, 1, 2, 3, oh 4 gitu loh, sama aku 4 gitu loh. Nggak ada Mas, udah pas gitu. Itu lagi nunggu di bawah Mas, kelihatan dari sini, cewek bawa karier, kayaknya kecapean itu ngomong. Terus aku kan semakin bingung, aku lihat di arah belakang nggak ada orang gitu loh. Tapi Mas pendaki yang pas-pasan sama kita itu ngingetin kalau ada rombongan kami yang ketinggalan gitu loh. Nah si Teti ini mulai ketakutan gitu kan, karena dia merasa cewek sendiri, dan mulai dari base, mulai dari pos perizinan selalu disangkut pautkan dengan satu cewek ini gitu loh, yang ngikuti rombongan kami gitu kan. Akhirnya aku pastikan ke Teti bahwa
Udah nggak ada apa-apa, Teh, tenang aja, tenang. Wis, habis ini kita nyampe pos 1, kita istirahat, bikin tenda, kita istirahat lah. Udah. Nyampe lah kita di pos 1, di situ ada sumber air, kita ambil air, masak-masak sebentar, terus kita putuskan untuk tidur. Kita waktu itu bangun 2 tenda, jadi aku sama Idris, terus Sigit sama Teti gitu kan, sama Teti. Aku cuman bangun bivak dari flysheet gitu, aku sama Idris, terus si Teti sama Sigit bangun tenda setelah makan gitu, tidur. Malam itu berjalan seperti biasa, nggak ada hal-hal yang aneh atau ganjil, nggak ada. Tapi pagi harinya si Teti bilang kalau, Dul, kemarin yang kamu tidur di mana sama Idris kan? Bilang iya, memang aku tidur sama Idris di depan. Enggak kok, malam hari kok ada yang buka tenda terus masuk tidur di sebelahku gitu. Karena aku ngantuk ya aku nggak negur, tak pikir kalian gitu. Enggak, Tet, aku dari mulai malam tidur sampai pagi nggak pindah-pindah kemana-mana gitu loh. Dul, jangan nakut-nakutin gitu katanya tadi. Loh enggak, serius. Terus berhubung ini kita perjalanan masih jauh, tak putuskan untuk nggak ngobrolin soal ini gitu. Jadi aku ngomong ke Teti, yaudah lah Tet, nggak usah dibahas, mungkin kamu lagi ngimpi atau apa gitu. Wes kita lanjutkan aja. Pagi itu kita lanjutkan perjalanan ke atas lagi gitu kan. Selama perjalanan itu memang kami itu sering cerita tentang hal-hal yang ganjil gitu. Hal-hal tentang pengalaman di gunung yang aneh atau mistis gitu, selama perjalanan gitu. Dan waktu itu kalau aku masih ingat itu, aku sempat ngobrol soal kidung-kidung Jawa yang mistis gitu kan. Karena waktu itu kalau nggak salah lagi musim-musimnya film kuntilanak yang lingsir wengi itu, kita bikin bercandaan gitu loh. Aku bilang ke teman-teman bahwa lagu lingsir wengi itu nggak seberapa horor gitu loh. Ada lagu Jawa yang lebih horor dari lingsir wengi gitu loh. Nah, mereka tanya apa maksudnya? Kita sambil jalan santai gitu, kabut datang kan tebal gitu. Aku bilang ada yang kawruno gununge wong urip gitu. Aku cerita kalau kidung Jawa ini bercerita tentang kematian gitu. Cerita tentang ketika orang mati ini dia akan kemana, dia akan pergi kemana. Menurutku kidung ini lebih horor daripada kidung yang lingsir wengi dan lain-lain gitu. Nah, ketika asik kita sambil jalan ngobrol soal kidung ini, tiba-tiba itu Idris ini nggak ada gitu loh. Dari tadi aku ngomong sendirian, ternyata di depan itu dia sudah lambe-lambe 3 orang ini, Idris ikut sama Teti. Mas loh, padahal aku selama jalan dari pos 1 sampai ke atas itu aku selalu di depan karena aku ketua rombongan gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba itu setelah cerita kidung itu tadi, kok tiba-tiba aku lihat ke belakang udah nggak ada orang, tiba-tiba mereka sudah jauh di depan gitu loh. Nah itu sempat bikin aku merinding banget gitu. Itu sekitar siang sebelum jam 12 lah waktu itu. Nyampe di pos 2 sekitar jam 12. Itu tapi kabut sudah tebal. Kalau di gunung itu meskipun jam 12 tapi mendung, kabut tebal. Udah gelap banget gitu. Terus aku punya inisiatif apa kita ngecamp di sini atau lanjut gitu kan. Ternyata teman-teman berkesimpulan kita lanjut aja lah mas, kita makan siang dulu, sholat dan lain sebagainya, terus kita lanjut. Oke lah kalau gitu. Tapi ini kabut tebal gitu kan. Nah, aku sempat foto-foto juga gitu, sempat foto-foto. Terus tiba-tiba waktu itu Teti itu nerima makanan kresek itu dari anak kecil gitu. Tiba-tiba dikasih ini. Dia ceritanya gitu. Waktu itu dia pamit untuk ke toilet, pamit mau buang air kecil ke toilet. Saat dia buang air kecil, dia tuh pulang-pulang ke tenda, balik-balik ke tenda itu dia bawa makanan itu, bungkusan kresek itu. Loh dari siapa Tet? Aku bilang gitu kan. Dikasih anak kecil tuh. Wah anak kecil.
Anak kecil gimana? Maksudnya pendaki gitu. Nggak tahu, pokoknya dikasih anak kecil waktu dia pipis, terus dia mau kembali ke tenda itu, dia tiba-tiba kasih, kak, kasih gini. Udah nggak mau apa-apa. Terus aku bilang, Ted, bukaan itu apa? Aku bilang gitu. Makanan dulu, katanya anak kecil itu makanan. Dia bilang gitu. Enggak, coba buka aja, siapa tahu bukan makanan gitu. Karena setauku dari bawah sampai ke sini ini tidak pernah ada anak kecil yang naik gunung. Setauku ada ketentuan anak kecil tidak boleh naik gunung kecuali dia di atas 10 tahun atau bersama orang tuanya. Tapi selama perjalanan dari bawah ke sini aku tidak pernah lihat anak kecil. Nah Teti kan semakin ketakutan kan, nggak mau, kamu aja yang buka dulu, kamu aja yang buka kresekan. Begitu aku buka kresekan itu isinya kayak tulisan-tulisan, ada rambut, itu gumpalan rambut, terus ada kayak silet, itu, terus ada kayak tulisan-tulisan Jawa gitu kan. Aku gini, jadi kayak inilah, kayak semacam jimat gitu, semacam jimat. Di situ Teti itu ketakutan, udah nggak berani ngomong apa-apa lagi. Udah ini dibuang aja, kita jalan, tetap jalan, kita jalan lagi. Kita putuskan jalan menuju ke pos 3 gitu kan. Rencananya memang kami akan bermalam di pos 3, paginya baru muncak gitu loh. Nah begitu nyampe di pos 3, karena musim liburan, itu pos 3, namanya pos 3 itu base camp itu full kayak perkampungan kumuh gitu. Tenda semua full. Terus bingung kita mau ngecamp di mana, nggak ada tempat lagi gitu kan. Nah sebagai ketua rombongan kan aku harus ambil keputusan gitu, harus ngecamp di mana gitu. Sebenarnya dari pos 3 ke puncak itu juga nggak terlalu jauh gitu, cuman karena waktu itu sudah maghrib dan kita nggak tahu harus bikin tenda di mana, udah nggak ada tempat kecuali jalan setapak gitu loh. Tapi ketika tak lanjutkan jalan, aku bilang ke teman-teman, udah tunggu sini dulu, aku mau cari lokasi, mungkin ada lokasi sedikit lah buat tenda gitu. Semakin jalan ada punggungan itu kayak bukit tapi kanan kiri jurang gitu, punggungan. Waktu aku nyampe di punggungan, ada tanah sekitar nggak banyak, ya nggak terlalu besar juga, cuman ketika tak ukur cukup untuk satu tenda gitu loh. Tak putuskan mau nggak mau kita ngecamp di sini daripada kita nggak bisa dirikan tenda. Terus teman-teman awalnya nggak setuju karena itu di punggungan itu nggak ada nggak ada penghalang. Kalau misalnya di base camp kan ada penghalang, pohon-pohon, angin kan masih bisa terhalang gitu. Ini di punggungan yang rawan kosong, rawan badai gitu. Tapi karena sudah tak pikir daripada kita nggak istirahat gitu, udah dibangun di sini aja. Bismillah, kita bangun tenda. Maghrib waktu itu aku masih ingat. Itu kita bangun. Waktu aku bangun tenda, aku, Idris sama Sigit, si Teti kan istirahat nih. Si Teti istirahat sambil nyisir-nyisir rambutnya gitu kan. Biasa kan cewek sambil nyisir-nyisir rambut. Ini sudah mulai gelap. Karena maghrib sudah habis, ini sudah mulai gelap. Si Teti sambil nyisir-nyisir gitu. Setelah itu dia tuh ngerasa ada yang lempar. Duk gitu. Mungkin karena si Teti, ya kami semua capek gitu ya. Si Teti juga ngerasa capek. Ketika ada yang lempar gitu, dia marah. Mohon maaf ya, dia misul Teti. Jancuk, kenapa sih nyawat aku? Teti bilang gitu. Kita semua saling lihat gitu. Perasaan nggak ada yang lempar gitu kan. Teti itu benar-benar marah ya, mungkin karena capek, terus pengen istirahat, lapar dan lain-lain, kedinginan gitu. Dia ngerasa ada yang lempar, terus dia marah gitu loh. Terus tak pikir lah, udahlah biarin aja lah. Begitu tenda sudah berdiri, makanan sudah siap, sambil makan aku ngobrol sama Teti. Tet, kamu ngerasa dilempar tadi? Iya, aku ngerasa dilempar. Kamu kan yang lempar, nuduh aku gitu loh. Terus aku bilang, enggak, aku nggak ngelempar Tet. Aku bilang gitu. Nah terus apa dulu? Ya nggak ngerti. Udah lah, nggak usah dibahas. Keanehan itu nggak usah dibahas. Wis itu anggap aja hal yang biasa lah. Wis setelah kita makan, kita lihat pemandangan
pemandangan itu pemandangan kota Magelang mungkin ya, lampu-lampu kota gitu, karena pemandangannya bagus. Kita kan kanan kiri kan jurang gitu. Cuman kita satu-satunya tenda di situ, nggak ada yang lain di Punggungan itu, nggak ada yang lain. Jam 9 aku bilang ke teman-teman, yuk kita tidur istirahat, besok pagi kita muncak. Karena ketika setelah muncak kita langsung turun pulang ke Surabaya gitu. Jadi benar-benar manfaatkan tenaga, kita simpen tenaga biar besok bisa muncak dengan santai dan aman gitu loh. Jam 9 kita putuskan tidur gitu. Nah, aku masih belum bisa tidur gitu loh. Aku puter MP3 guyon Ludrukan Kartolo itu, khas Surabaya itu, guyonan supaya bisa rileks gitu kan. Nah, tak lihat tak intip teman-teman ini udah ketidur semua, tak lihat udah tidur semua. Ya wis lah, aku nyoba untuk tidur gitu. Sekitar jam 11 itu badai itu datang. Jadi yang namanya tenda itu kayak begini, tenda, saking kerasnya angin badai di situ, itu berlangsung sampai 2 jam. Sampai yang teman-teman ini sampai, ya terutama aku sendiri ketakutan gitu loh. Aku sampai sempat itu mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, saking takutnya. Karena apa? Ketakutanku badai ini kalau semakin besar merobohkan tendaku, terus aku jatuh ke jurang, habislah kita. Jadi saat tenda itu digini angin, saking kerasnya angin, sampai seperti ini kondisi tenda waktu itu. Terus aku nggak bisa tidur malam. Jam 1 lebih itu baru sudah agak mereda. Terus aku udah bisa mulai tidur. Terus aku putuskan untuk tidur. Nah, saat posisi antara sadar dan tidak sadar itu, aku tiba-tiba itu ngelihat ada seorang bapak-bapak yang masuk ke tenda gitu. Dia ini buka selerekan gini, man. Buka selerekan tenda kami itu dibuka. Terus dia bilang, "Nak," ini pakai bahasa Jawa ya, "Nak, mbok tilem ten griya kula mawon. Ten mriki angine buanter. Lah niku griya kula." Terus aku lihat orang bapak itu, "Lho nggih ta, Pak? Lah nggih lah niku griya kula." Terus aku keluar kan dari tenda. Aku lihat di luar tenda ternyata ada rumah memang. Rumah itu dari bambu dengan lampu-lampu kuning yang anget gitu kan. Aku lihat, enak yo. Kayaknya tidur situ enak ya. Nggih pun. Terus di situ aku lihat ada istrinya bapak ini tadi, sama dengan penampilan yang kayak petani gitu. "Nggak apa-apa tak Pak tidur di rumah jenengan," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa, ayo teman-temannya dibangunin aja," bilang gitu. Lah, otomatis itu sontak itu aku bangunin teman-teman. Tak bangunin, terus tet gitu. Aku bilang gitu. Terus pas aku bangunin si Teti sama Idris, untungnya mereka itu nggak bangun gitu. Untungnya mereka nggak bangun. Nggak ngerti pada saat aku bangunin seperti itu, tiba-tiba aku sadar gitu. Loh, kan kanan kiri ini jurang, nggak mungkin ada rumah gitu. Tiba-tiba aku noleh ke bapak itu udah nggak ada. Aku langsung diam. Kalau tadi aku bangunin teman-teman dan teman-teman bangun, wes kita pasti mati, kita pasti masuk jurang gitu. Karena bayangin man, aku keluar tenda, aku lihat itu memang ada rumah itu terbuat dari bambu, terus lampunya hangat gitu, enak, nyaman gitu loh. Dengan kondisi kami yang kedinginan seperti itu kan, bapak itu nunjukkan rumah gitu. Ketika setelah kejadian itu aku mikir, mungkin cara-cara ini yang dipakai makhluk-makhluk itu untuk menyesatkan para pendaki gitu, yang bikin pendaki banyak yang hilang, masuk jurang gitu kan. Paginya aku ceritakan ke teman-teman, semalam setelah badai angin itu ada bapak-bapak yang datang ke tenda kita, buka tenda, ngajak tidur di rumahnya. Untungnya kok aku sadar gitu. Kalau nggak sadar kita semua pasti mati. Kalian tak ajak ke jurang. Aku bilang.
Oh iya, iya. Wes, tenda kami rapikan. Di bawah tenda ini ada kayak kotoran-kotoran hewan gitu. Jadi kelihatan sekali kalau tempat yang kita dirikan tenda itu sering dilewati hewan-hewan buas gitu loh. Ya untungnya kami ini melewati malam itu dengan baik-baik aja, meskipun ada godaan yang bapak-bapak tadi yang nggak ngerti makhluk gaib atau apa gitu. Pagi kita mulai ke puncak, naik ke puncak gitu kan. Terus kita foto di puncak Kenteng Songo itu, kita foto bareng gitu. Habis itu kan biasa minta fotoin pendaki-pendaki lain gitu. Mbak minta fotoin supaya kita bisa foto berempat gitu kan. Terus mbak ini yang mau motoin kita itu masih nungguin gitu. Ya mbak, udah difoto aja. Loh, temennya nggak ikut mas, yang itu, yang satu. Terus tak lihat lagi loh. Iya udah ini mbak, 4 orang ini. Enggak mbak yang cewek itu, yang rambut panjang itu nggak ikut, bilang gitu. Loh enggak, kita cuma berempat. Loh, oh itu bukan temennya mas. Bukan. Oh saya kira temennya, soalnya dari tadi kan bareng gitu. Enggak mbak, kita cuma berempat kok. Mana ada cewek lain yang bareng sama kita. Tadi saya lihat soalnya rombongan masnya itu ada 5 orang. Ceweknya 2, cowoknya 3 gitu kan. Saya kira cewek yang rambut panjang itu rombongannya mas juga. Loh, lagi-lagi cewek itu lagi disangkut pautkan sama rombongan kita gitu. Yang kita sendiri nggak tahu cewek itu seperti apa, nggak tahu gitu. Begitu setelah difoto, aku lihat HP-nya, memang ada satu foto cewek yang nggak foto sama kita sih, cuman kita foto 4 orang. Ada cewek yang ngadep ke belakang gitu. Aduh, bukan pendaki sebenarnya. Jadi dia itu lebih kayak orang yang pakai baju tidur gitu loh, rambutnya panjang gitu. Dia ada di sini nampak, kelihatan kok di fotonya. Kelihatan di foto. Loh kan bikin merinding gitu loh. Masa ini yang dimaksud sama orang-orang dari sejak kami berangkat dari terminal Surabaya sampai di gunung itu. Apa cewek ini yang ngikut terus gitu loh. Gitu kan bilang. Udahlah, wis nggak usah terlalu dipikir ya, mungkin ini halusinasi atau apa, tapi di foto itu memang kelihatan gitu. Kelihatan cuman nggak seberapa jelas, mohon. Kelihatan ada cewek gitu, cuman nggak seberapa jelas gitu loh. Karena di puncak ini kan banyak orang yang di puncak kan, banyak pendaki yang di puncak. Tapi ada satu cewek yang memang penampilannya nggak seperti pendaki pada waktu itu. Dia pakai baju tidur biasa gitu loh. Nampak nyolok sendiri kalau dia bukan pendaki, cewek panjang gitu maksudnya. Wes, udah kita turun. Waktu turun itu kakinya si Teti ini agak keselio gitu. Jadi yang ngerawat si Idris, aku turun lebih dulu nih sama si siapa ini, sama si Sigit. Aku turun lebih dulu, si Idris sama Teti belakangan gitu. Nah, pada saat turun itu kami lihat itu ada cewek yang dia itu dibopong ke bawah pakai tandu gitu. Dia kena hipotermia, dia ditandu banyak orang gitu. Dan yang bikin ganjil itu adalah cewek itu persis seperti yang ada di foto kami berempat itu. Rambutnya panjang segini. Kebetulan waktu itu dia dilepas jaketnya itu dia pakai baju tidur gitu loh. Ketika jaketnya dilepas itu dia pakai baju tidur. Jadi keganjilan itu yang bikin kami, loh, ini kan cewek yang kayak di foto kami gitu loh. Tapi kok bisa kejadian itu? Bayangkan kami naik dari Wekas, turun lewat Selo. Nah, rombongan kami tidak ketemu sama sekali sama si perempuan ini gitu loh. Tapi ketika turun ke Selo, kita ketemu jenazahnya ini, mbak ini tadi, yang turun tadi gitu loh. Ya itu yang kisah yang sampai hari ini bikin teringat terus gitu loh. Karena banyak kejadian aneh
mulai dari berangkat sampai pulang turun ke Selo. Itu cerita dari Merbabu.